Halo, selamat malam. Ini sebetulnya tadi kita sudah membahas mengenai bersama dengan mental block. Ini sebetulnya di lapaknya Bro Suripen. Namun saya nggak tahu kenapa ketika saya berada di sana itu video saya blur. Sementara saya ada beberapa hal yang perlu tunjukkan ke teman-teman. Jadi kalau video saya blur itu sayang banget karena saya sudah siapin tulisan-tulisan yang ini bisa membantu teman-teman. Ini. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana mental block itu terbentuk, ya. Ada pemrograman pikiran seperti ini juga kita sudah bahas. Kemudian juga bagaimana untuk menembus filter pikiran ini. Ini ada 5 cara, ya, gitu. Yes. Ya, sementara kita masih menunggu teman-teman untuk bergabung di sini dan saya menunggu, ya sebetulnya hostnya bukan saya sih. Sebetulnya hostnya adalah Bro Suripen, tapi saya nggak tahu kenapa beliau belum muncul. Yes. Thank you ya teman-teman sudah bergabung kembali. Hai semuanya. Jadi kita tunggu hostnya. Ini gimana sih kalau saya muncul duluan dibanding hostnya? Ada Pak Tan, hai selamat malam. Thank you sudah hadir. Kemudian ada teman saya Bro Thomas. Thank you. Oke, Bro Suripen sudah muncul. Kita coba ini koneksikan ya. Udah masuk belum sih? Yes. Halo. Jadi ini tetap ya, saya klarifikasi dulu ya. Saya tetap jadi host, itu jadi guest ya. Ini bukan acara mental block. Balik saya interview ya. jangan di interview saya. Oke teman-teman CLV salam kenal ya. Jadi ceritanya nih teman-teman, jadi jangan bingung ya, kok CLV gak ngomong apa-apa, gak ada namanya Meta Show, kalau tiba-tiba muncul fotonya saya, tiba-tiba muka saya muncul. Jadi kita sedang live. Kayaknya di tempat lu aman nih CLV nih. Ini kayaknya Meta CLV nih gak harus jadi host nih, gak boleh diundang katanya. Yes, teman-teman mungkin boleh beri info di komentar apakah video kami berdua cukup jelas, kemudian suara kami apakah cukup jelas. Mungkin Bro Suri boleh coba sepatah dua patah kata. Sepatah dua patah kata teman-teman, jelas ya teman-teman ya. Sudahlah, mereka sudah terpukau dengan ini jelas. Terpukau dengan CLV. Mungkin ada beberapa teman yang baru hadir mungkin bakal bingung. Jadi tadi sebetulnya ada di videonya Bro Suri, tapi saya nggak tahu kenapa video saya nggak mau muncul. Sementara saya ada beberapa hal yang perlu saya tunjukin via video. Via video. Ya betul, via video. Ini kan video ya. Nah, jadi tadi kita membahas mengenai mental block. Ya, untuk Anda yang sempat ketinggalan ya kasihan deh loh gitu. Seru nih, yes. Kita mesti bikin timekeeping ya. Nanti oke. Saya takutnya nanti kelewatan kadang-kadang gitu kan. Jadi oke. Jadi kita mulainya 8.35 berarti nanti sampai 1 jamnya saya tahu kapan. Oke, yes. Tadi kita sempat membahas mengenai bagaimana terbentuknya program pikiran. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai bahwa program pikiran itu semuanya baik untuk kita. Ada stepping block, ada mental block. Dan mental block itu tidak selalu buruk untuk kita. Ada mental block itu adalah untuk menjaga kita. Menjaga kita terhadap apa? Menjaga kita terhadap bahaya, menjaga kita terhadap sesuatu yang menurut dia sendiri itu buruk gitu loh. Jadi dia menjaga selamat menurut versi dia gitu. Tapi menurut versi dia itu kadang-kadang ya kan namanya udah subjektif ya, kan menurut versi dia. Jadi memang di dunia ini nggak ada yang benar-benar white atau benar-benar black, nggak ada yang benar-benar kita, nggak ada yang benar-benar benar atau salah gitu ya. Jadi itu actually semuanya adalah dari pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan, dari apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, seperti itu. Oke, tadi mungkin apa
apa sih yang kita bahas? Saya kok jadi lupa. Oke, kita sepertinya membahas bagaimana untuk berdamai dengan mental block ya. Yes. Nah, saya tadi sempat menunjukkan Mau ini. tunjukin apa gitu? Yes. Nah, jadi ini ya. Jurnal-jurnal, mungkin nggak kelihatan tulisannya. Saya ada jurnal-jurnal seperti itu. Apa sih ini yang saya tulis-tulis ini banyak banget ya. Jadi itu ditulis apa di Silvi? Itu jurnalnya ditulis apa diketik? Tulis. Jurnalnya ditulis ya. Rapi sekali, Ceh. Sangat rapi, Ceh. Saya pikir pakai ketik. Dan konon katanya saya nggak tahu. Tolong diklarifikasi, saya. Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pikiran kita, dengan mindset kita, itu katanya kalau menulis itu jauh lebih efektif dan lebih gampang masuk ketimbang kita ketik, gak sih? Betul gak sih? Benar. Jadi ketika kita tulis itu, kalau bahasa awamnya begini deh, bahasa awamnya adalah ketika kita tulis itu kan kita keluar tenaga lebih banyak. Dan kita butuh effort yang lebih besar daripada kita ngetik. Ngetiknya kan cepet gitu, kadang-kadang udah nggak mikir lagi udah bisa ketik. Tapi ketika tulis itu kita mengukir satu persatu huruf itu akan gampang untuk masuk ke pikiran bawah sadar kita. Ya, jadi that is why kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu, ingin menulis goal atau ingin menuliskan sesuatu yang berhubungan dengan mental block, berhubungan dengan pikiran, berhubungan dengan perasaan kita, itu paling bagus sih pakai tulis tangan gitu. Nah, jadi saya ini semuanya saya tulis tangan nih, tulis tangan. Tampaknya aku panjang banget gitu kan. Tapi karena saya udah biasa ya, dan saya ada tujuan tertentu ya, it's okay. Jurnal tertentu. Nah, apa sih yang saya tulis? Jadi begini, sering sekali kita tuh kok merasa kita sendiri berasumsi kita tidak bisa melakukan sesuatu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang entah kenapa mungkin dari pengalaman atau bisa jadi karena kita membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Jadi membuat kita jadi kayak mentalnya ciut lah istilahnya kalau bahasa awamnya begitu. Jadi mentalnya ciut, jadi istilahnya kita jadi kok kayaknya merasa kita selalu kurang, kita selalu ini nggak bisa, itu nggak bisa. Terus ada sesuatu yang selalu kalah dari orang. Nah, itu adalah kayak boleh kita katakan seperti mental block. Jadi cara untuk menetralkan itu, cara simpelnya bisa pakai tulis-tulis nih. Gitu. Nah, tulis-tulis simpelnya adalah Anda sediakan kertas, ya. Anda sediakan kertas, terus kertasnya atau di jurnal. Kalau di kertas itu sebetulnya ada satu teknik lagi membakar kertas. Jadi ada kalau untuk tulis-tulisnya kalau suka pakai bakar-bakar, nah itu pakai kertas pakai 2 kertas. Jadi kalau saya bukan tipe suka bakar-bakar, saya sukanya coret gitu. Begini. Jadi ini istilahnya banyak orang yang beranggapan bahwa dia kurang. Dia merasa ada yang kurang dari dia. Jadi kita tulis apa yang kita rasa kurang di sini. Pendidikan saya kurang. Keuangan jelek. Saya lebih pendek. Saya entah apa-apa. Tuliskan semua dalam bentuk negatifnya, tulis di sini. Sering sekali ketika kita tuliskan ini, ya mungkin saja paling bagus itu kita bisa munculkan emosi kita, emosi yang paling intens. Sehingga semuanya tertulis dengan marah, dengan kalau perlu sampai pengen cabik-cabik kertasnya juga silakan, ya. Jadi tulis semua. Terus setelah ini yang negatif selesai, mungkin sepanjang-panjangnya sudah. Nah, sekarang kita berpindah ke kolom positif. Kolom positifnya adalah, misalnya, saya ambil contoh dari jurnal saya ya. Yes. Ini sudah berapa tahun yang lalu sih? Saya ada... Saya dulu, ketika anak saya itu kecil-kecil, saya kesulitan banget dapat babysitter. Yes. Jadi saya tulis di sini, tidak berjodoh dengan babysitter. Karena itu masalah juga ya. Babysitter, selalu dapat babysitter yang jelek-jelek. Babysitternya selalu nggak bisa jagain dengan baik. Babysitter selalu tidak ngerti apa yang saya mau.
Saya tuliskan Ah, panjang oke. lebar gitu dan marah. Baru saya pindah ke kolom yang di sini. Jadi saya coret yang negatifnya. Oke, sebetulnya saya pengennya apa sih? Jadi misalnya saya tidak berjodoh dengan babysitter, saya coret, saya ganti jadi kalimat yang positif. Pengennya apa? Saya berjodoh baik dengan babysitter. Saya Ah, selalu mendapatkan babysitter yang baik-baik. mhm. Jadi kita boleh kasih kalimat-kalimat yang positif di sini. Kita inginnya apa sih gitu. Jadi kawinkan dari yang negatif ke positif. Mungkin bukan kawinkan ya, sebetulnya namanya kita mengganti yang negatif jadi positif. Nah, seperti itu. Ah, Nah, ya. ketika dia sudah jadi kata-kata yang positif, kalimat-kalimat yang positif, nah, tuliskan dalam bentuk cerita seperti ini. Jadi ini saya selalu ada bagian yang saya bagi dua, ini ada yang negatif dan positif. Terus Mhm. setelah saya dapatkan kalimat positifnya, saya tulis jadi kalimat yang panjang. Jadi satu cerita. Jadi itu kayak saya menuliskan cerita hidup saya, gitu loh. Mhm, Nah, menarik, kalau yes. ada yang suka bakar-bakar, nah berarti mesti siapkan 2 kertas, yang satu yang negatif, satu yang positif. Nah, setelah selesai, yang negatif ini dicabik-cabik. Bahasa saya dicabik-cabik ya. Remuk Dicabik-cabik, ya, ya ya, remuk gitu ya. lah. Hmm, Terus oke. nah, simpen yang positifnya. Cuman karena saya bukan orang yang pinter simpen-simpen kertas, jadi lebih baik saya buat di jurnal. Jadi jurnalnya kan nggak mungkin saya bakar kan, makanya saya pakai tulis. Nah, tadi kolom ini sebetulnya ini bukan kolom buat mental block tadi saya bikin. Ini Hmm. adalah dari kelas saya kemarin. Jadi ini bisa dipakai untuk kadang-kadang kita manusia itu sering tahu apa yang kita tidak tahu, sering tahu apa yang kita tidak mau, maksud saya. Kita sering tahu Ah, apa yang tidak mau. Contohnya, saya tidak mau kekurangan uang. Banyak oh orang yes. yang baru tahu saya tidak mau kekurangan uang. Oke, Oke. saya tidak mau apa ya? Saya tidak mau, pokoknya saya tidak mau gagal ujian. Nah, contohnya seperti Nah, itu. Sayangnya ketika orang tahu apa yang dia tidak mau, dia sering ah, sekali tidak tahu apa yang sebenarnya dia mau, apa yang sebenarnya sedang dia kejar gitu loh. Nah, jadi oke. saya gunakan kolom ini. Nah, jadi saya bakal tuliskan apa sih yang sebetulnya kekurangan-kekurangan yang saya nggak mau, saya tulis di sini. Kemudian saya ubah jadi apa yang saya mau. Nah, kadang-kadang kita Mhm. bisa ketemu yang negatifnya nggak ketemu positifnya. Ya nggak apa-apa, kita bisa kawinkannya dalam arti, ya oke, walaupun saya tidak secantik siapa-siapa, tapi saya pintar Hmm. ini loh. Nah, jadikan Oke, yes. kalimat-kalimat yang tuliskan di kertas yang satu lagi gitu. Jadi ini Mhm. nanti oke, bikin lagi. Saya tidak apa ya, saya tidak pintar Photoshop, tapi saya pintar bla 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 loh gitu. Nah, mungkin saja Ah, yang di atas poin yang pertama kawinnya sama poin yang kelima, yang nggak apa-apa. Istilahnya dari mhm. yang negatif dan yang positif, kita kawinkan jadi satu kalimat yang utuh. Jadi walaupun X, tapi Y Tapi loh. iya. Oke, yes. Walaupun Menarik. X tapi Y, sehingga saya bisa Z. Nah, kalau lebih panjangnya seperti itu. Nah, jadi setelah Oke. dikumpulin, jadi kalimat-kalimat yang tadi hasil kawin dari negatif dengan positif, kemudian dibuat lagi jadi satu cerita. Jadi dikumpulin, teman-teman boleh apa ya, tuliskan jadi satu cerita, istilahnya seperti pakai present tense kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa sekarang. Nah, pakai bahasa Mhm. sekarang. Jadi bukan nanti saya bakal ini, tapi ceritanya adalah saya punya, saya sekarang, saya ini gitu loh. Jadi pakai Hmm. present tense. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian kalau saya ada tambahan kalimat yang selalu saya pakai. Saya kadang-kadang ketika kita menuliskan sesuatu yang positif, ketika kita menuliskan apa yang kita mau, kadang-kadang entah kenapa bisa muncul dalam pikiran kita kok ada sesuatu yang, ah masa iya sih lu mau itu sih?
Ah, masa iya sih kamu bisa? Hmm. Ah, yakin loh gitu. Dalam Yes, yes, pikiran yes. kita juga ada sesuatu yang kayak Ada ada ya. sesuatu kecil yang sedang berjalan. Yes, Itu yes. rasain bro ya. Nah, kadang-kadang jadi ada suara-suara seperti itu. Cara Ya. akalinya begini, saya bakal tulis, saya sedang dalam proses garis bawah ya, saya sedang dalam Nah, proses mengetes semua hal yang saya perlu lakukan, yang saya perlu oke. tahu, saya perlu miliki untuk mengattract my apa-apa idealnya saya apa gitu. Baru di Hmm. bawahnya saya punya bla 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 ya tadi kalimat-kalimat yang sudah kita bikin. Jadi itu akan uh, seketika mendiamkan suara-suara yang tadi yang sempat mengganggu kita. Ah, masa bisa sih lo yakin kan? Nah, bahasa-bahasa yang seperti itu, suara-suara seperti itu dengan kalimat tadi itu seketika dia bisa diamkan, heningkan dia gitu. Itu adalah cara saya dan saya kira itu adalah cara yang sangat simpel yang bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah. Gitu deh. Oke, seperti itu Oke. kira-kira untuk bersahabat dengan mental block. Silakan apabila teman-teman ada pertanyaan. Yes, teman-teman mau tanya, silakan. Ini saya yang jadi hostnya, Cek. Ini saya yang jadi hostnya. Jadi jangan kebablasan ya, si Elvi jangan kebablasan ya. Oke. Ini ada teman, Sudah. aku tiap malam berusaha menulis 17 keinginan saya. Wow, Oke. keren banget. Si Elvi, Ya, ya. saya ada satu pertanyaan, Cek. Tadi kan berbicara Sebentar memberikan. dulu. Please, Yes. jangan yang berat-berat ya. Kalau yang berat-berat buat Dilan aja, karena aku nggak akan kuat. Gak berat-berat, Cek. Gak berat-berat. Ini adalah, ini juga pertanyaan biar teman-teman sadar, biar teman-teman tahu, Cek. Jadi tadi ada berbicara tentang negatif sama positif ya, itu menarik banget. Jadi kalau teman-teman nggak ngerti istilahnya, istilah CLV mengkawinkan, kalau teman-teman dulu kita SD ada namanya menjodohkan ya. Jadi kita harus cari banyak ini dijodohkan jawabannya. Nah yang ingin saya tanyakan ke CLV adalah CLV tadi ada yang bagian negatif ya. Nah penulisan kalimatnya itu lebih efektif seperti apa CLV? Artinya begini cek. Lebih baik memakai kata negasi atau langsung kata negatifnya keluar. Misalnya, saya saya orangnya pemarah, saya marah, ya, dengan atau saya tidak bisa, misalnya marah, saya tidak bisa santai. Nah, kira-kira lebih efektif mana, CLV? Saya pemarah VS, saya tidak bisa santai. Sekarang kita Ya, bicara pakai teknik yang mana dulu? Kalau kita pakai yang mengkawinkan itu. Yes, kita mengkawinkan yang misalnya artinya gini, karena ada sebuah konsep di mana pikiran kita itu katanya tidak bisa menerima kata tidak kan ya. Jadi kalau dibilang saya tidak mampu, bukan, misalnya apa ya? Saya sering-sering karena ini sering-sering orang mikir gua kan gitu. Kamu jangan mikir-mikir saya ya. Akhirnya lu mikir-mikirin gua gitu. Nah, seperti itu. Artinya begini, lebih baik kita langsung ngomongin langsung negatifnya, karena kita memutusin negatifnya kan, langsung cari emosi negatifnya, atau saya boleh saya orangnya kurang santai, saya orangnya tidak bisa santai, atau saya daripada lu pakai saya orangnya tidak santai, lebih baik lu pakai saya orangnya terburu-buru, misalnya seperti itu sih. Ada nggak teori khususnya sih? Jadi itu sebetulnya tergantung dari kita masing-masing sih. Ya memang kalau saya sendiri, saya justru pengen pakai bahasa yang betul-betul bumi dan langit. Jadi negatifnya betul-betul negatif banget, yang positif betul-betul positif banget. Apabila negatif itu adalah sesuatu yang memang istilahnya kita nggak bisa overcome lagi. Kita memang kayaknya, ya memang gue nggak bisa ini gitu loh. Memang gue kurangnya di sini dan nggak bisa overcome lagi. Ya udah pakai bahasa yang paling negatif. Jadi istilahnya justru saya sedang memberitahu, justru saya sedang mengedukasi pikiran bawah sadar saya bahwa oke, saya menerima kekuranganmu. Kalau kekuranganmu memang seperti ini, saya terima. But it's okay, karena saya punya kelebihan ini. Gitu. Itu sih. Oke. Jadi kalau tadi yang mengenai bahwa pikiran tidak bisa menerima kata-kata negatif, itu adalah ketika
orang salah menggunakan, kita jangan pakai salah ya, karena salah atau benar itu sebetulnya relatif. Tapi orang yang menggunakan kata-kata yang istilahnya sebetulnya pengen melarang atau dalam hal memotivasi, tapi dia memakai kata-kata yang istilahnya jangan atau tidak, atau ketika dia memberitahu seseorang untuk jangan atau tidak untuk apa-apa-apa gitu. Kalau kita ada kalimat yang positifnya, maka kita usahakan pakai kalimat positif gitu. Jadi contohnya apa ya, contohnya apa ya kalau untuk ini ya, contohnya tadi kalau misalnya saya bilang kamu jangan mikirin pot yang warna putih ya, jangan mikirin warna baju saya ya. Tapi ketika saya bilang jangan mikirin, malah sengaja lihat kan, setelah lihat malah sengaja kan mikir kan. Jangan lihat motif ibu saya yang bunga-bunga ya. Malah sengaja lihat kan, warna apa tuh? Oh ya, gitu. Nah, itulah itu yang disebut dengan bagaimana pikiran kita tidak bisa memproses atau menerima kata negasi gitu. Namun ada beberapa hal yang justru memang kita butuh pakai kata-kata negatif. Contohnya kalau kita bicara sama anak-anak, saya adalah orang tua juga, namun saya bukan orang tua yang sempurna, dan saya juga tidak mengatakan saya pintar banget parenting, namun saya paham bahwa ketika kita bicara dengan anak-anak, kadang-kadang kita sering pakai bahasa-bahasa yang istilahnya kayak apa ya, jangan lari-lari nanti jatuh. Jadi itu kalau kita ulang-ulang terus, tadi kan mana sih kata saya, ketika saya ulang-ulang terus dan saya adalah figur otoritas daripada si anak, dan pada saat itu ketika anak lagi happy banget dia lari-lari, lagi happy berarti emosi intens ya, dan dia sedang fokus banget dengan mainannya, terus saya ngomong seperti itu akan terprogram dalam pikirannya, oh saya nggak boleh lari ya. Jadi tanpa sadar itu jadi pikir, istilahnya limiting belief, itu jadi belief yang salah gitu ya, mengenai depannya kalau lari-lari itu pasti jatuh. Yang tadinya nggak jatuh itu, tapi karena dia pikir-pikirin, oh jatuh, jadi beneran jatuh. Nah, kita pakai kata-kata hati-hati ya. Nah, pas anak jatuh kemarin, lo sih udah dibilang jangan lari-lari itu kan jatuh kan gitu. Nah, bagusan kita ganti dengan hati-hati ya. Kalau kamu main ini kan memang happy kan, tapi waktu kamu lari-lari, kamu lebih hati-hati ya, perhatikan ya gitu loh. Kalau lari-lari boleh, tapi hati-hati gitu. Seperti itu. Jadi itu karena itu tanpa sadar memang sebetulnya kita bermaksud baik, kita menyampaikan sesuatu, namun tanpa sadar itu terprogram dalam pikiran anak, dan itu mempengaruhi pencapaiannya ke depannya. Kita nggak tahu apa. Yang kadang-kadang ya saat ini kita nggak kepikiran koneksinya apa, tapi sampai besarnya itu ternyata ada beberapa hal yang gara-gara hal simple yang kita sampaikan itu bisa membuat kita malah nggak bisa maju-maju gitu. Seperti itu kira-kira ya. Contohnya kayak cuci tangan tadi deh. Ini kenapa kok jadi berubah ya? Sebentar. Salah ketik. Aku lagi mati. Yaudah hilang deh. Oke, lanjut deh. Saya kirain saya kenapa? Tadi sampai mana? Saya lupa. Sorry, distraksi. Jadi kalau kita dengan anak-anak itu ya kita berusaha untuk ya, walaupun kadang-kadang kita juga bisa kan, mungkin lagi emosi atau lagi gimana, kadang-kadang kita bisa keluarin kata-kata yang gimana ya. Saya sendiri juga bisa seperti itu. I am not perfect, teman-teman. Jadi saya walaupun saya tahu banget teorinya seperti itu, but I am not perfect. Saya juga sering salah-salah. Nah, seperti itu. Jadi untuk anak yang contohnya kayak duit itu kotor gitu. Walaupun maksud kita adalah memberitahu kepada anak bahwa setelah kamu pegang duit, itu duit kan dipegang banyak orang itu tangannya kenapa ya, mungkin kadang-kadang dia kepegang apa, aku sampai ngomongnya mungkin saja dia ngupil, mungkin saja dia cebok tadi nggak bersih tangannya, terus kepegang duitnya,
bayangkan itu lengket di sana, terus lu pegang, udah pegang nggak cuci tangan, terus lu makan, waduh, itu bisa rasain gimana. Nah, itu kan cara yang lebih baik daripada kita bilang, setiap pegang duit itu kotor, kamu mesti cuci tangan. Enggak seperti itu. Gitu. Jadi harus ada alasan yang jelas ya, Cek. Ubah, tujuannya sama, tapi kita ubah aja sih bahasanya di sana. Gitu, teman-teman. Yes, menarik. Jadi teman-teman sudah, semoga tadi terjawab ya. Kalau teman gak ada yang nanya, saya nanya lagi nih ke host-hostnya kita. Saya kok berasa kayak gimana gitu tuh ya. Tapi gak apa. Saya ada satu pertanyaan saya menarik saya. Bahwa ketika semua informasi akan masuk, akan diterima oleh kalau tadi filter area itu atau critical area yang tadi garis merah itu adalah melalui sebuah kondisi namanya emosi yang intens ya. Artinya begini saya, kalau begitu saya, apakah saya setiap kali ingin merubah saya punya pola pikir, merubah saya punya mindset, merubah saya punya mental block, saya harus menciptakan emosi itu, Zek. Artinya kalau saya tahu, kayaknya gue lagi mau rubah pola pikir gue, jadi gue harus cari happy yang gue happy banget misalnya. Harus seperti itu gak, Zek? Dikondisikan. Kalau pola pikir sebentar ya, saya bongkar, saya kemarin baru bawain kelas, saya ada bicara mengenai pola pikir. Pola pikir itu kan mindset. Sebentar. Yes. Ini masih ada hubungannya aja ya. Kita masih ada satu masih nyambung kan bahasannya kita ya. Oke. Pola pikir itu kan mindset. Yes. Mindset itu bisa mempengaruhi attitude kita atau sikap kita. Sikap bisa mempengaruhi kebiasaan kita, dan kebiasaan kita bisa mempengaruhi action mempengaruhi hasil mempengaruhi performance. Dan performance itu akan mempengaruhi mindset kita lagi. Jadi istilahnya begitu. Kenapa disebut performance? It doesn't end here. Jadi ketika hasil yang kita dapatkan itu misalnya sesuai hasil yang kita inginkan, performance kita bagus, itu akan meningkatkan pola pikir kita lebih positif lagi gitu loh. Jadi contohnya kayak misalnya misalnya kalau seseorang nari atau nyanyi, pas dia nyanyi itu, terus dia sudah nyanyi yang paling bagus, terus ternyata dia dapat pujian, dapat komplimen dari orang, oh suaranya bagus ya, ternyata jago banget nyanyi ya. Nah ketika dia merasa, oh jago banget nyanyi ya, itu membuat mindset dia, oh ternyata saya jago nyanyi ya, dia semakin semangat untuk nyanyi. Jadi kembali lagi, kalau tadi pertanyaannya adalah, apakah saya perlu di emosi yang intens apabila saya ingin mengubah pola pikir saya? Paling bagus sih seperti itu. Dan memang kita usahakan kita berada di emosi yang intens, yang artinya emosinya yang lagi happy. Positif. Jadi, ya. Ya, emosi yang positif, emosi yang happy, yang semangat, yang menggairahkan gitu. Jadi kenapa orang mengatakan bahwa istilahnya goal atau impian yang kita buat itu mesti adalah sesuatu yang benar-benar menggairahkan kita ya, karena ketika kita merasa bergairah itu di emosi yang intens, dan itu bisa mempengaruhi action kita, bisa mempengaruhi behavior kita, bisa mempengaruhi attitude kita, mempengaruhi mindset kita, seperti itu. Oke. Ini sebetulnya ada beberapa orang yang nulis di sini ya. Sebentar, saya lihat. Sepertinya karena saya yang host, jadi saya interview ya. Ya. Oke, ternyata dari atas sudah ada nih, saya asingkan ngomong ya. Jadi ini malah mikirin Opsitas Show. Wah, ini juga ada show. Ya, malah mikirin, mungkin ini tadi yang pas saya bicara soal pakaian saya ya. Nah, warna baju saya apa? Malah mikirin. Itu tadi tulisan terbalik yang keren itu ya, yes. Jadi apakah ada teman-teman, sebentar saya. Jadi saya klarifikasi dulu. Jadi teman-teman jangan bingung ya, kalau nanti Anda suatu hari melakukan izin live, Anda akan merasakan bahwa ternyata yang tadi CLP lakukan itu Anda tidak bisa melakukannya. Saya kasih tahu triknya ya. Tadi yang CLP lakukan itu tulisan terbalik ya, teman-teman ya. Jadi
jangan bingung ya, kok CLV bisa jadi magic. Saya yakin teman-teman yang pernah melakukan itu akan tahu, kok CLV kok bisa tulis, kok gue bisa baca gitu ya. Itu teman-teman, itulah kenapa saya bilang Tulis terbalik. Iya. Ada tulis terbalik. Itu tulisan terbalik. Jadi CLV benar-benar mempersiapkan materi yang sangat luar biasa untuk sharingan ke teman-teman. Inilah saya bilang CLV ini, aduh, benerlah kalau saya puji gak habis nih 2 sesi nih. Sudah, kita lanjut saya. Oh, thank you. Nanti kepalanya terlalu besar nggak bisa keluar dari ruang kerja. Oke, ini tadi tulisan terbalik. Oke, tantangan buat emak-emak. Iya, benar nih. Cara mengiresnya bagaimana, Ci? Mengires apa dulu? Tadi yang dimaksud ini Suyanti Chang. Oke, kemudian apa lagi ya? Ini ada teman-teman saya. Teman-teman tanya, silakan tanya ya. Kalau nggak saya yang nanya nih. Saya lagi tunggu kalau teman-teman nggak tanya, saya yang nanya nih. Ini ada yang tanya nih. Gimana mempertahankan emosi yang positif di kala down? Mempertahankan emosi yang positif, simple. Karena pikiran, tindakan dan tindakan dan ucapan kita itu satu jalan. Kalau kita gambar, istilahnya sebentar ya, saya gambar dulu. Belum gambar soalnya. Ini adalah pikiran, ucapan, dan perbuatan itu saling mempengaruhi. Yes. Aduh, jadi coret-coret nih. Kalau tadi perhatikan CLV ngomong ada tiga poin ya, pikiran, bicara ya, apa yang kita omongkan dan perbuatan. Jadi selalu mulai dari pikiran dulu ya. Yes. Jadi teman-teman, mempengaruhi itu artinya gini Ceh ya. Yang pertama kali itu ada mulai dari pikiran dulu Ceh. Betul lah Ceh. Semua itu lahir dari sebuah pikiran ya Ceh. Karena pikiran selalu disebut dulu. Dia bukan perbuatan, perkataan. Yes, pikiran yang utama. Yes, saya setuju Ceh. Jadi ini sebetulnya ada segitiga seperti ini. Jadi pikiran mempengaruhi perbuatan itu termasuk postur, bukan postur, gestur tubuh kita. Termasuk gestur, ucapan adalah kata-kata yang kita ucapkan, pikiran adalah saling mempengaruhi. Oke. Jadi ketika kita perasaan kita sedang down, nah kita bisa mengubah perbuatan kita, istilahnya adalah gestur tubuh kita. Jadi contohnya begini, ketika kita sedang down, maka kita jangan tubuh kita juga kayak bahu kayak menutup. Nah, contohnya gini, teman-teman ketika bahunya menutup, terus mau ngomong saya happy, bisa happy nggak sih? Gitu. Nggak bisa, malah justru semakin sedih, rasanya kok semakin down. Tapi ketika kita tegak, kita senang gitu, kita lihat ke atas itu ada perasaan kok. Kalau kita bilang saya sedih, kok kayaknya susah sedih ya gitu. Jadi kalau kita sedang down, yang paling simpel, yang paling gampang adalah kita ubah, daripada kita ubah pikiran, kita ubah perasaan. Maka yang paling simpelnya adalah kita ubah perbuatan kita. Kita ubah gestur tubuh kita. Itu yang paling simpel, paling gampang. Daripada kita ubah-ubah pikiran, entah gimana, makin dipikir makin pusing. Yes, itulah kenapa teman-teman banyak ahli ya, banyak motivator yang mengatakan kalau lagi down ngapain CLV? Loncat-loncat ya CLV ya. Ini juga salah satu trik juga ya. Loncat-loncat, teriak-teriak. Ini bukan orang gila, tapi teriak adalah kita menarik energi-energi positif. Yes, mungkin itu salah satunya ya CLV. Yes. Oke, jadi istilahnya kalau jangan lagi down dengerin lagu yang melo-melo ya makin melo gitu loh. Yes. Putus cinta, lagunya Aku Patah Hati, udah habis sudah. Benar, gitu. Dan makanya saya agak heran juga kenapa kok lagu-lagu putus cinta itu yang justru lagunya enak-enak sih. Iya justru itu. Makanya karena ya ini karena Oke, Silvi, karena lagi ngomong lagu nih, saya pengen
Ini analoginya apa? Ada korelasi nggak sih? Si Elvis, kalau saya lihat ya, fenomena yang lucu ini adalah saya bukan pencinta dangdut ya, Cek. Tapi kalau lagu dangdut itu kalau dia lagunya putus cinta, tapi orang bisa itu lagu aku diselingkuhi misalnya, tapi orang bisa joget happy. Itu gimana ceritanya ya, Cek? Bentar ya, saya sering ngeliat tuh ini lagunya sebenarnya Jadi, lagunya melara. jadi begini, itu memang kan lagu-lagu putus cinta, lagu-lagu diselingkuhin, lagu-lagu yang justru si pendengarnya merasa lagunya enak walaupun dia tidak sedang dalam kondisi yang disebutkan dalam lagu. Contohnya putus cinta, dia Yes. sedang putus cinta, namun dia merasa lagu itu lagunya enak. Kemudian dia sengaja dengerin, terus setelah didengerin sadar menikmati sampai ikut meliuk-liuk tubuhnya. Oke. Hati-hati karena itu bisa membentuk sebuah belief ketika tadi ya mana sih tadi yang perasaan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu Yes. apa ada di pikiran sadar itu bisa turun ke bawah sadar itu adalah dari perasaan. Jadi ketika perasaan itu menikmati diselingkuhi, ketika perasaan itu walaupun itu cuma lagu ya, karena sering sekali pikiran bawah sadar itu dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan fantasi. Jadi ketika dia nyanyiin lagu itu menikmati ada terbentuk fantasi dalam pikirannya, nikmati. Nah, hati-hati itu jadi sebuah program dalam pikiran bawah sadar dan dari pikiran bawah sadar itu bisa mengekspresikan sesuatu menjadi realita. Hati-hati. Jadi kalau saya sendiri dulunya saya juga selalu penikmat lagu yang suka lagu-lagu patah hati itu entah kenapa lagunya banget. Ya, Sekarang saya mencoba pilih-pilih lagu. Jadi saya mesti dengerin dulu lagunya isinya apa sih gitu loh. Yes. Oke. Jadi teman-teman salah satu tips dari malam ini yaitu buang semua lagu kaset ya. Saya nggak tahu sekarang masih ada kaset. Kalau ada CD, buang CD-nya. Lagu dari di handphone Anda kalau yang melo-melo, putus cinta, patah hati, diselingkuhi, diduakan, buang semua. Karena itu ada penelitian kalau Anda mendengarkan itu, ternyata satu hari Anda itu nggak bagus lah pokoknya. Yes, ini bukan kata saya, ini ada penelitian. Kebetulan si Elvi tadi ngomong, oh ya benar juga ya. Jadi benar ya, harus dipilih kata-kata yang di dalam lagu itu. Ini nggak ada produsernya sih di sini. Saya. Oke. Ada nggak? Kalau saya nggak ada produser kan? Nggak ada penyanyi lagu kan di sini. Saya penyanyi juga, tapi penyanyi. Main-main aja, Pak. Bunga-bunga nggak ada yang pengarang lagu dangdut di sini, saya mati lah saya. Oke. Aduh, ini kalau ngomong tentang mindset, ngomong tentang pikiran nggak ada habisnya, seru nih. Oke, teman-teman kalau nggak mau nanya, saya nanya ya, teman-teman sampai CLP baca ya. Terus jadi CLP baca sih. Oke. Saya nanya seberapa pengaruh ke gestur ini dari opsitas.show ke seberapa pengaruh gestur ke sikap ya kalau kita lakukan sering-sering kita ulang-ulang ya jadi gestur itu kalau kita lakukan ulang-ulang ya jadi habit kan istilahnya bagaimana kalau pertanyaannya adalah bagaimana membentuk habit maka habit itu dimulai dari bisa dulu bukan terpaksa untuk melakukan sesuatu jadi dipaksa terpaksa bisa biasa dan biasa. Gitu. Oke. Kemudian ini ada lagi gimana caranya erase dari bawah sadar anak gara-gara negatif yang kita tanamkan. Ya, karena anak-anak dari kalau dia masih umur di bawah belasan tahun, itu filter pikirannya masih belum terlalu tebal. Jadi kita sebagai orang tua sebagai figur otoritas kita bisa istilahnya pakai kalimat-kalimat atau pakai dalam bentuk cerita yang membuat mereka larut dan kita bisa utak-atik program yang pernah kita buat ya kalau istilahnya kalau utak-atik sebenarnya ya perlu bantuan profesional lah tapi utak-atik yang saya sebut di sini adalah kita justru mendekatkan diri kepada anak-anak dan dia kan sedang mudah banget kita program apalagi kita sebagai orang tua yang otoritas ya kita kasih kalimat-kalimat yang
kalau kita sebelumnya pernah salah, ya sekarang kita kasih kalimat-kalimat yang menurut kita yang lebih baik gitu kan. Dan sebetulnya ada yang disebut dengan hypnosleep. Namun ya itu perlu dilakukan oleh profesional atau teman-teman bisa belajar juga sih gitu loh. Cuman kan nggak bisa saya share di sini di waktu yang begitu singkat ya. Yes. Seperti itu. Jawab kalau mau baca kalau pas loh. Aduh, ini seru nih. Ini kapan saya tanyanya teman-teman? Oh, ini teman-teman banyak tanya nih. Oke. Dari Metri Nuan, pas kita mau tidur seberapa besar pengaruh bawah sadar? Seberapa besar pas kita mau tidur? Pas kita mau tidur, artinya gelombang otak kita sedang turun, jadi itu memang bisa filter pikiran kita sedang lemah-lemahnya, jadi itu mudah banget memprogram pikiran kita. Jadi istilahnya sebelum kita bobok, sebelum kita tidur 45 menit sebelum kita tidur, biasanya kan kita sudah mulai merasa ngantuk gitu kan. Nah pada saat itu gelombang otak kita mulai turun. Nah, jadi hati-hati 45 menit sebelum bobo, sebelum tidur, please jangan nonton-nonton yang serem-serem, jangan nonton-nonton sesuatu yang merusak merusak itu istilahnya kayak lagi lagi war, ya lagi dikejar-kejar apa, kemudian mungkin ada pembunuhan. Nah, jangan nonton yang begitu-begitu. Jadi bagusan kita nonton yang positif-positif, terutama pada saat sebelum kita tidur. Gitu kira-kira. Oke, tadi semoga terjawab ya. Sebentar. Kenapa ini ada pertanyaan terlewat tadi Laki Satri, apa ya pertanyaannya? Coba saya scroll ke atas. Mana sih? Oke, saya kok tidak bisa menemukan pertanyaan Anda. Mungkin boleh Bro Laki.Satrias mungkin boleh ketikkan lagi satu pertanyaannya. Ya. I am so sorry, tapi saya nggak lihat pertanyaan Anda. Oke. Ya teman-teman yang tadi pertanyaan lewat, Anda ketik ulang lagi supaya terbaca lagi, karena saya nggak tahu nih, saya kalau scroll itu suka banget, karena susah banget, karena jempol saya terlalu gede nih. CLV, saya baca di bawah ya tadi. Self-healing itu hubungan sama mental block gak, Cek? Ya, itu dari pertanyaan Laki tadi. Self-healing kan, CLV kan mendalami self-healing juga. Self-healing itu ada hubungan dengan mental block nggak? Kalau mau dihubungkan ya ada, kalau nggak mau dihubungkan ya nggak ada. Orang nanya melalui tanya balik sekarang. Jadi self-healing, ini tadi ada, saya baca di bio boleh kasih gambaran tentang self-healing. Jadi self-healing itu gini, kita kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang kurang menyenangkan, yang istilahnya seperti mental block yang sudah berlebihan sehingga mengurung kita, menahan-nahan kita sehingga kita tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan, atau mungkin juga ada perasaan-perasaan yang nggak nyaman banget, emosi-emosi yang sudah terlalu berlebihan. Ya, actually semua emosi itu baik juga, kembali lagi emosi itu semua baik, tapi tidak baik ketika itu berlebihan dan itu menahan kita untuk melakukan sesuatu. Pada saat itu ada yang disebutkan self-healing. Nah, self-healing itu sebetulnya ada banyak sekali. Self-healing itu ada yang dari fisik, ada yang perasaan, pikiran. Nah, self-healing yang ada di bio saya adalah self-healing untuk perasaan. Oke. Jadi ada hubungannya ada ya? Kenapa? Kalau dibilang ada hubungannya ya ada aja ya. Kalau minta bloknya Anda berhubungan dengan perasaan, berarti self-healingnya berhubungan, Jay. Jadi kalau mau dihubungkan atau mau, intinya adalah mental block itu harus diajak damai lah intinya ya. Seperti itu. Ya. Kalau kejadian traumatik apa bisa jadi salah satu faktor penyebab mental block? Yes, it is. Yes. Itu adalah salah satu pengalaman. Itu adalah dari pengalaman yang buruk. Ini tadi pengalaman yang buruk. Jadi kejadian traumatik itu masuk dalam ini. Pada baby apa berpengaruh juga kata-kata positif dan negatif masuk ke alam bawah sadarnya? Yes, berpengaruh banget. Jadi itu pikiran bawah sadar sudah terbentuk pada saat sudah terbentuk sempurna pada saat usia 3 bulan di dalam kandungan ibu. Jadi that is why kenapa pada saat istilahnya kita lagi hamil, nah kita disarankan untuk dengerin lagu-lagu yang baik, pakai kata-kata yang positif,
kita selalu ngomong sayang sama anaknya, walaupun kita selalu berpikir dia mana ngerti sih, mana bisa denger sih. Ya actually apa yang kita program di sana, apa yang kita katakan terprogram dalam pikirannya. Yes. Oke, semoga menjawab tadi ya. Shelby, yes. Untuk saya yang tidak mengerti sama sekali apa itu namanya mindset, apa itu mental block, how do I know jika saya punya mental block, Cek? Mental block nggak perlu dicari. Yes, saya setuju, mental block tidak perlu dicari. Saya tidak mencari mental block, tetapi perlu adanya ketika maksudnya begini, Cek. Kalau kita sakit, kita baru bisa mencari obat kalau kita sakit. Oke, yes. Itu yang saya ngerti. Artinya gini, saya tidak tahu saya punya mental block, tetapi saya jelas punya mental block. Karena saya punya mental block, saya mengerti saya punya mental block, baru saya bisa mencari solusinya. Nah, sekarang pertanyaan, saya tidak mencari mental block loh, Cek. Tapi menurut si Elvi nih, how do I know if I have a mental block, Cek? How do I know? Ya kalau memang merasa selama ini hidupnya fine-fine aja, why do you have to find out di mana mental blocknya gitu loh. Berarti itu gak ada masalah ya, itu gak ada mental block ya? Setiap orang itu pasti punya mental block, dan apabila mental block itu adalah memang gunanya untuk menjaga Anda, ya kenapa sih Anda mau cari-cari apa sih itu gitu loh. Dan ketika feel bahwa ada sesuatu yang sedang menahan Anda, tanya dulu, terima dulu. Jadi mental block itu actually bukan untuk kita hancurkan, bukan untuk kita buang, tapi lebih ke istilahnya kita terima loh, kita terima ada mental block seperti ini, terus kita tanya, oke, kamu ada di sini, saya menerima dan saya tahu kamu ada untuk menjaga saya. Ada pesan apa sih yang sedang ingin kamu sampaikan kepada saya? Apa sih yang perlu saya lakukan? Oke, yes. Saya simpulkan sedikit ya teman-teman. Kalau Anda jangan salah mengartikan istilah mental block, teman-teman. Jadi kalau hidup Anda aman-aman, tentram, hidup damai, tiap hari happy, ya bersyukurlah, thanks God, Anda tidak ada namanya mental block. Tapi kalau sudah Anda ingin melakukan sesuatu, Anda merasa cemas, Anda merasa tidak nyaman, you have to think again. Sebenarnya ada nggak sesuatu dalam diri kamu yang kamu ingin mengingkarinya dan dia berusaha menahan. Inilah yang sebutan orang adalah istilah mental block. Dan itu tidak perlu dicari, teman-teman. Ketika Anda bertemu, Anda akan mengenalinya. Dia akan mewujudkan dirinya, akan keluar sendiri, saya. Nah, saat itulah baru Anda cari namanya solusinya. Tadi kalau teman-teman ngikutin dari awal ya. Tadi CLV sudah mencerita banyak sekali trik-trik dan trik-trik ya untuk mengakali kita punya pola pikir, mengakali kita punya mental block. Saya nggak tahu Anda catat nggak, tapi saya catat udah 2-3 lembar nih saya. Yes, teman-teman, makanya selalu kalau ikut live-nya CLV, selalu pegang bolpen dan kertas. Ini wajib, teman-teman. Kalau bisa, Anda nggak perlu tulis tidak usah belajar tulis terbalik lah. Tapi minimal punya kertas sama bolpen. Wajib. Oke, thank you banget. Tadi saya koreksi sedikit boleh ya? Boleh ya? Jadi, mental block itu setiap orang punya. Jadi setiap orang punya. Jadi contohnya ketakutan itu setiap orang punya kok gitu loh. Jadi bukan apakah Anda tidak punya mental block, tapi Anda punya. Hanya saja mental block itu tidak menahan Anda untuk melakukan apa yang perlu Anda lakukan. Jadi kalau mental block Anda istilahnya tidak menahan Anda untuk melakukan apa yang perlu Anda lakukan, ya udah gitu, berteman aja, bersahabat aja dengan mental blocknya, nggak usah apa-apain gitu loh. Dan mental block itu bukan untuk dihancurkan atau dihilangkan, tapi mental block itu justru adalah untuk kita netralkan, bahasanya seperti itu. Yes. Oke, mental block bikin orang nggak bisa maju. Yes, dari Gotama mental block bikin orang nggak bisa maju-maju. Yes, jadi teman-teman ada satu poin, ya udah tangkap ya teman-teman ya. Jadi setiap orang ya memang benar, setiap orang selama mental block itu ganggu, ya udahlah ya, sebagai ada dan tiada, tapi dia ada ya, Cek, intinya gitu ya, Cek. Selama dia gak halangi kita, misalnya saya tiap kali pacaran, saya artinya begini, Cek, ada satu kasus kayak gini, saya itu mental block aja waktu pacaran, tetapi kalau misalnya saya belum pernah coba pacaran, saya tidak akan ketemu, saya tidak akan merasa bahwa itu ada mental block kan.
Nah, ketika saya mulai pacaran kok tiap kali pacar putus mulu, putus mulu, putus mulu. Nah, baru tahu ya, baru dianalisa lagi. Begitu, Cek. Ada sesuatu yang ngalangin, yes. Ternyata dia dulu dia merasa papanya bla 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 mamanya. Jadi dia merasa kalau ketemu cowok dia harus melindungi diri. Jadi itulah munculnya metablog melindungi diri dia dari cowok-cowok yang deketin dia. Kalau ini kasusnya cewek. Seperti itu, Cek. Yes. Betul ya? Yes, benar. Yes. Benar, kan? Dan ada satu lagi yang sebetulnya yang sering kita alamin, ya saya juga sering sebetulnya ngaku dosa. Hanya saja sudah mulai tobat. Jadi ketika ada teman yang bersembunyi di belakang kata saya perfeksionis, sebetulnya ada ketakutan Anda takut untuk gagal, Anda takut jatuh, Anda takut diketawain. Jadi saya tuh kemarin saya baru ngobrol dengan seorang teman, kemarin ada kelas 21 Days Abundance sama dengan Diva Chopra. Jadi ada satu teman ya dia ngobrol ya kan itu ada day 1, day 2, day 3 gitu kan. Kita di day 3. Saya kok rasanya nggak sempurna ya. Saya pengen balik lagi ke day 1 sama day 2. Boleh nggak sih? Saya bilang silakan aja. Ya nyamannya seperti apa. Jadi setelah dia balik ke day 1, day 2, day 3-nya keteteran lagi. Coaching ini gimana gitu ya. Saya kok rasanya ada yang kurang sempurna. Jadi saya ketawa-ketawa, saya bilang, Mbak, sebetulnya itu gua banget, itu dulunya normal aja. Istilahnya kalau saya nulis begini aja, ini agak miring dulunya saya. Ini agak miring kok, A-nya kok miring ya, kok bad, tapi B sama D sama A-nya kok nggak pas di sampingnya pengalaman yang sama tingginya ya. Ini kayaknya sebetulnya nggak sama tinggi. Saya bisa ngulang loh tulisnya. Saya pengen perfeksionis. Yes. Saya kira itu adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang saya kira saya orangnya perfect, so I am keren. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Jadi Anda boleh perfect apabila perfect itu membuat Anda semakin maju, membuat Anda semakin baik. Tapi perfect yang membuat Anda justru tidak melakukan sesuatu. Jadi saya melakukan sesuatu itu lambat banget. Jadi contohnya kayak ini, saya bisa ngulang sampai berapa kali, aduh saya nulis terbalik, gimana caranya supaya ini bisa sampai bagus, ulang sampai berapa kertas saya bisa begitu dulunya. Tapi untuk sekarang saya lebih yang penting tujuan saya apa? Tujuan saya untuk ini informatif. Kalau ini cukup informatif dan ini bisa dibaca, berarti bisa dipakai. Go on with this. Jadi teman-teman hati-hati kalau yang ini sering terjadi dengan banyak dari kita. Saya mengakui saya juga mengalami dan beberapa kali walaupun saya sudah tahu, saya beberapa kali juga masih bisa terjadi yang kayaknya nggak bagus. Sebetulnya saya pikir-pikir lagi, betul memang rasanya saya pengen bagusin atau sebetulnya saya takut nih kalau saya muncul di depan itu saya bakal diketawa. Nah gitu. Nah contohnya bahkan saya mulai metamorfosis show saya yang pertama kali itu lebih lucu lagi gitu. Saya gara-gara ditelepon oleh teman saya Charles Connor Sirait, ya teman saya tuh saya sebut-sebut ya entah gatal-gatal nggak ya telinganya. Jadi dia telepon saya sih, kamu sudah tahu belum sih ini sekarang orang lagi IG live yang orangnya ada atas bawah gitu. Mungkin kita bisa IG live gitu. IG live apa yang saya tahu? Yang saya cuma tahu IG live itu satu orang, kok bisa 2 orang ya? Katanya bisa tuh interview, cuma gue nggak ngerti sih Vi gitu. Ya udah, saya begitu lihat, oh ini 2 orang. Gimana caranya ya Bang ya? Oke, kita coba ya. Terus kita IG live berdua. Kita IG live berdua. Oh, tombolnya. Ya udah. Terus saya langsung hari Seninnya, yuk Bang kita IG live. Yuk, IG. Oke. Jadi kalau pada LV-nya yang dulu itu saya bakal cari tahu dulu. Saya mesti IG live berarti artinya saya mesti siapin A B C D E F G H I J sampai Z gitu kan. Dan itu masih belum cukup, saya dapat lagi juga. Gitu.
Tapi ternyata saya maju aja, ya main hajar aja karena kembali lagi saya berpikir oke, tujuan dari saya bikin metamorphosis show itu apa? Jadi lebih ke ini pada saat pandemi teman-teman semuanya pada di rumah kan. Kalau di rumah daripada berpikir yang enggak gitu kan, lebih bagus saya bisa share konten. Mana saya share konten kalau saya sendiri kan capek juga kan. Ya udah saya ajakin teman-teman aja untuk share konten gitu. Makanya ada narasumber gitu kan. Nah, di sana saya ajakin teman saya yang pertama, dia juga nggak ngerti apa sih IG Live itu. Ya pokoknya ikut aja deh, nanti kalau rupanya sudah mulai, udah saya promoin, rupanya kalau nggak bisa jalan, ya udah kita cari cara deh. Yang penting ini jalan dulu. Nah, udah jalan. Terus pada saat itu karena bahasnya bisnis, keren banget saya ngomong sama dia, kita nanti 1,5 jam ya gitu. Oke, 1,5 jam. Nanti kamu nanti kira-kira di menit keberapa nanti kamu kasih tahu ya gitu. Jadi saya tahu kalau saya harus gitu. Oh oke. Ini bahas setelah 59 menit sekian muncul timer. Saya masih bingung apa sih? Kok ada timer? Gue juga nggak. Ya udah, saya cuman kita sebagai host kan kita nggak boleh dong ngomong itu saya nggak tahu ya apa ya itu timer ya, yang saya juga bingung apa sih itu. Oke, ada timer mendadak loh, kok mati. Terus dia mau muncul nggak bisa, saya mau muncul juga nggak bisa. Terus pas saya muncul lagi suara nggak muncul, nah bingung lagi. Ya sudahlah, kita tutup aja, sudah selesai sampai di situ. Baru kenapa ya? Saya kok IG Live saya kenapa? Oh, ternyata bisa 60 menit. Oke, lebih pintar lagi. Hari kedua, bro, kita cuma bisa 60 menit ya. Artinya di 5 menit sebelum closing saya bakal kasih kode ya gitu. Jadi kamu sudah mesti bicara. Kami boleh terima satu pertanyaan. Nah, udah ngerti? Oh, ternyata 5 menit. Ternyata kadang-kadang nggak cukup. Oke, yang ketiga, saya belajar lagi. 10 menit ya, 10 menit kepanjangan. Akhirnya saya mengerti, oh ternyata narasumber itu di IG Live itu ada bermacam-macam tipe. Nah, sekarang Metamorphosis Show sudah berjalan, hari ini sudah episode ke-23. Saya juga kaget loh. Jadi, kalau saya selalu perfeksionis, saya mesti nunggu ini mesti perfect dulu. Terus kalau saya mesti cakep dulu, terus saya mesti nyalon dulu ya, karena nyalon buka gitu kan. Wah, kapan nggak ada Metamorphosis Show teman-teman gitu loh. Jadi itu adalah sesuatu yang kita selalu alamin setiap hari. Jadi ya kadang-kadang ketika Anda merasa, kayaknya kurang bagus, pikirin lagi, apakah benar ini memang saya mau bagusin. Kalau memang tujuannya benar-benar adalah saya benar-benar memang mau bagusin ini supaya bisa lebih baik, go on with that. Tapi kalau ternyata Anda cuma cari-cari alasan mau bagusin, tapi sebenarnya karena Anda takut diketawain, Anda harus mikir, sebetulnya enggak sih. Kembali lagi, kalau tujuan saya, kalau saya maju sekarang, tujuan saya bisa lebih cepat tercapai, dan ini apa yang ada di tangan ini ternyata bisa dipakai, ya udah hajar aja gitu. Itu. Yes. Gila, saya jadi on fire nih, saya. Jadi teman-teman, ini semuanya merasa tertampar nih, saya. Semuanya merasa selalu bersembunyi di belakang perfeksionis. Teman-teman, hari ini saya klarifikasi. Kalau Anda merasa perfeksionis, tanyakan. Jangan-jangan itu mental block loh. Oke. Jadi tidak semua perfeksionis adalah perfeksionis. Yes, itu benar sekali. Aduh, CLV seru banget. Memang pertama kali saya sendiri CLV, saya selama main IG Story saya belum pernah sentuh, saya. IG Story saya nggak pernah, nggak pernah sentuh. Begitu IG Live, saya pertama, ayo hajar aja. Karena pikirnya sama kayak CLV. Jadi kita ingin memberikan sesuatu, memberikan sebuah manfaat, buat teman-teman yang lain. Yang kita undang juga bukan orang sembarangan. Mereka bisa menginspirasi, bisa memotivasi. Mereka dapat manfaat. Dari situ saya pede, saya. Tapi kalau mulai, kayak gini-gini, IG Live pertama saya, gak ada lampu, muka saya gak kelihatan hitam. Jadi gak tahu belakang apa, hajar aja. Yes. Mulai duluan ya. Dari kita mengalami, termasuk saya sekarang juga masih ada yang sebetulnya saya
bersembunyi di belakang alasan perfeksionis. So I'm not perfect teman-teman gitu. Ngomong-ngomong, saya nggak jagain waktu, ternyata ini timer sudah muncul. Yes. Thank you ya teman-teman sudah hadir di sini. Ya saya kembalikan ke host, tinggal 15 detik silakan. Saya Cielvi harus tutup. Teman-teman, thank you banget teman-teman. Thank you banget, saya thank you kepada Cielvi sudah hadir bersama kita. Cece tutup.